Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Arafah dari kelas Pendidikan Biologi B 2017. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil analisis artikel yang saya kaji yang berjudul Comparing the Impact of Two Science as Inquiry Methods on the Nose Understanding of High School Biology Students yang ditulis oleh Dina Cibulski dari School of Education Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah membandingkan pengaruh dari dua metode inquiry science dalam pemahaman NOS pada siswa biologi SMA. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini, yang pertama yaitu NOS atau Nature of Science merupakan elemen penting di kurikulum sains di berbagai negara. Nah, banyak studi juga yang menyatakan bahwa pentingnya penerapan NOS dalam pembelajaran sains di SMA. Kemudian yang kedua adalah banyak yang mendebatkan metode pembelajaran yang paling baik dan juga efektif untuk mengajarkan NOS. Lalu yang ketiga adalah menurut Schwab dalam Cibulski 2018, salah satu pendekatan untuk mengajarkan NOS melalui pendekatan inquiry. Dan pendekatan inquiry ini dinilai efektif dalam mengajarkan NOS. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dari pengaruh dua metode inquiry science untuk mengajarkan NOS. Selanjutnya ada rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh dari metode kunjungan ke laboratorium atau Authentic University Labs atau disingkat AUL, dan metode analisis literatur yang diadaptasi atau Analyzing Adapted Primary Literature atau disingkat dengan APL dalam pemahaman siswa terhadap NOS. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan teoritis. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai artikel ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian tentang NOS atau Nature of Science. Nah, beberapa ahli pendidikan sains dan beberapa filsuf sains itu beranggapan bahwa tidak ada persetujuan tentang definisi dari NOS atau Nature of Science. Nah, berkebalikan dari hal itu, Lederman pada tahun 1992 mendefinisikan NOS mengacu pada epistemologi sains serta nilai-nilai kepercayaan yang melekat pada pengetahuan sains dan perkembangannya. Selanjutnya kita bahas mengenai aspek NOS. Semenjak NOS itu dimasukkan ke dalam silabus pembelajaran sains di SMA, banyak usulan dari para ahli mengenai aspek NOS yang harus diajarkan. Nah, pada tahun 1960 itu, beberapa pendidik mempromosikan tentang proses sains dengan mengabaikan konten. Nah, respon dari hal tersebut, Schwab itu mempromosikan sains sebagai suatu proses inquiry yang dimana siswa itu harus mempelajari proses sains dari ide sampai dengan hasil. Jadi siswa itu tidak hanya mempelajari hasil dari sains tersebut. Nah, pada penelitian ini, peneliti memilih 5 aspek NOS dari perspektif Schwab. Nah, 5 aspek NOS tersebut telah diadaptasi dan juga telah diperluas dari NGSS Lead atau Next Generation Science Standard dan juga kurikulum biologi Israel. Nah, aspek NOS ini sesuai dengan struktur substantif dan juga struktur sintaksis dalam biologi. Nah, struktur substantif itu merupakan menentukan gambaran pengetahuan, pertanyaan yang ditanyakan, sumber data, dan tipe penelitian yang dilakukan, serta bagaimana suatu kesimpulan itu dibuat. Sedangkan struktur sintaksis itu meliputi metodologi yang digunakan, lalu instrumen penelitian, serta kriteria khusus dari setiap disiplin sains. Nah, apa saja 5 aspek NOS tersebut? Aspek yang pertama yaitu ketentatifan. Nah, meskipun sains itu bersifat reliable atau dapat dipercaya dan juga durable atau bersifat tahan lama, sains tidak pernah bersifat mutlak. Adanya teori baru ataupun kejadian empiris itu dapat mendukung ataupun menggulirkan teori yang telah lama.
Nah, pada aspek ketentatifan ini bertujuan untuk menyadarkan siswa bahwa ketentatifan dalam sains itu merupakan suatu hal yang positif yang mengantarkan suatu teori menuju validitas yang lebih baik. Kemudian ada aspek sifat kooperatif ilmu pengetahuan. Nah, banyak media populer yang mengartikan bahwa seorang peneliti merupakan seseorang yang bekerja seorang diri yang melakukan suatu investigasi atau penelitian. Hal itu tentu saja merupakan suatu hal yang salah. Karena peneliti itu biasanya bekerja sama dengan peneliti lain membentuk suatu kelompok penelitian yang dimana setiap kelompok penelitian tersebut terhubung dengan suatu jaringan yang lebih luas yang dimana pada jaringan tersebut para peneliti dapat berbagi dan juga bertukar minat tentang penelitian mereka. Nah, pada sifat kooperatif ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk menyadarkan siswa bahwa sains itu dibangun oleh kelompok peneliti. Aspek NOS yang selanjutnya yaitu keragaman metodologi. Nah, banyak yang mengartikan bahwa hanya ada satu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah. Namun pada dasarnya itu terdapat keragaman metodologi dalam sains. Nah, pada tahun 2019, Dodig dalam Cybulski 2018 mengemukakan bahwa terdapat dua metode dalam sains, yaitu metode yang pertama adalah penelitian berbasis eksperimental dan yang kedua adalah penelitian historis berbasis lapangan. Penelitian eksperimental bertujuan untuk membentuk suatu pernyataan umum yang berlaku di berbagai fenomena dan juga dalam berbagai konten. Nah, bukti-bukti pada penelitian eksperimental ini dikumpulkan dan diuji melalui eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium, yang dimana fenomena pada penelitian eksperimental ini dapat dimanipulasi untuk membuktikan hipotesis. Nah, sedangkan penelitian historis berbasis lapangan itu bertujuan untuk mengungkapkan suatu bukti yang terungkap di lapangan. Nah, bukti-bukti itu sendiri dikumpulkan melalui observasi langsung yang dilaksanakan di lapangan, yang mana artinya di sini fenomena tidak dapat dimanipulasi seperti pada penelitian eksperimental. Aspek NOS yang selanjutnya yaitu aspek sosial budaya dalam pengetahuan sains. Nah, sains itu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh elemen kultur dan lingkungan yang meliputi tatanan sosial, struktur kekuasaan atau pemerintahan, aspek politik, ekonomi, dan juga agama. Nah, dalam hal ini, aspek sosial budaya ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi bahwa kegiatan ilmiah atau suatu penelitian itu dipengaruhi juga oleh latar belakang sosial budaya seseorang. Selanjutnya, ada tujuan penyelidikan ilmiah. Tujuan penyelidikan ilmiah ini berkaitan erat dengan penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Penelitian dasar sendiri merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tanpa memperkirakan manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Jadi tujuan dari penelitian dasar ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti menciptakan teori yang baru. Sedangkan penelitian terapan merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Seperti itu. Nah, pada aspek tujuan penyelidikan ilmiah ini, nanti siswa akan diarahkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara penelitian dasar dan juga penelitian terapan. Selanjutnya adalah metode pembelajaran inquiry. Nah, pada penelitian ini digunakan dua metode pembelajaran, yaitu AUL atau Authentic University Laboratories atau kunjungan ke laboratorium universitas, dan juga APL atau Adapted Primary Literature atau adaptasi artikel ilmiah atau literatur ilmiah. Nah, pada AUL, secara singkatnya, siswa nanti akan mengunjungi laboratorium penelitian
dan berdialog dengan peneliti dalam lingkup aspek NOS. Sedangkan pada APL, nanti siswa akan mengkaji, membaca dan menganalisis artikel ilmiah yang telah diadaptasi. Selanjutnya ada metode AUL atau Authentic University Laboratories. Nah, metode AUL ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah preparation atau tahap persiapan yang dilaksanakan selama 6 jam di kelas. Kemudian ada tahap laboratory visit atau kunjungan ke laboratorium yang dilaksanakan selama 4 jam di laboratorium. Kemudian ada summary atau kesimpulan atau tahap penutup, yaitu dilaksanakan 4 jam di kelas. Oke. Pada tahap preparation atau tahap persiapan ini nanti akan ada presentasi menggunakan multimedia yang mengenalkan laboratorium dan staf peneliti yang siswa akan kunjungi. Selain itu, pertanyaan yang ingin diajukan kepada peneliti pada masing-masing laboratorium, juga metode penelitian serta peralatan yang relevan. Jadi nanti di tahap preparation atau persiapan ini siswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian siswa akan ditugaskan oleh guru untuk menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di laboratorium. Guru juga memberi instruksi tentang bagaimana cara untuk menulis pertanyaan tertulis kepada peneliti. Tahap yang selanjutnya yaitu laboratory visit atau kunjungan ke laboratorium selama 4 jam, yang mana 4 jam ini dibagi menjadi 2, yaitu ada 2 jam untuk mengunjungi laboratorium biologi sel dan juga 2 jam untuk mengunjungi laboratorium ekologi. Nah, nanti di sini itu terdapat pemandu yang merupakan mahasiswa dan juga peneliti, di mana pemandu tersebut akan memandu siswa dan juga akan mendeskripsikan hasil penelitian mereka, serta pemandu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh siswa sebelumnya, serta memimpin diskusi. Kemudian ada summary atau tahap kesimpulan atau penutupan, itu akan dilakukan 4 jam di kelas. Nah, pada tahap summary ini, siswa dipandu oleh guru untuk menuliskan reflektif tentang 2 laboratorium yang telah mereka kunjungi dan mendiskusikannya dalam kelas. Nah, ini adalah contoh topik yang didiskusikan saat tahap penutup. Jadi, topik yang didiskusikan pada bagian summary ini mencakup kelima aspek NOS. Selanjutnya adalah metode APL. Pada metode APL ini, tahap preparation atau tahap persiapan dan juga tahap summary-nya atau tahap penutup itu hampir sama dengan metode AUL. Sehingga di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai tahap inti dari metode APL ini, yaitu tahap membaca dan menganalisis artikel ilmiah yang telah diadaptasi. Nah, sebelumnya itu artikel dari yang telah dipublikasi oleh para peneliti itu akan diadaptasi ke dalam bahasa Hebrew yang merupakan bahasa lokal Israel, yang mana nantinya artikel tersebut akan diproses menjadi lebih dipahami oleh siswa SMA. Nah, ini cara untuk mengadaptasi artikel ilmiah tersebut. Nah, bagian pendahuluan dari artikel dimodifikasi tentang dasar dari latar belakang yang dibuat lebih ringkas dan simpel dari yang asli. Kemudian pada bagian hasil tetap tidak berubah. Lalu isi artikel utama tetap ada, hanya terdapat sedikit modifikasi. Lalu bagian diskusi diperluas sehingga siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Nah, itu bagaimana cara mengadaptasi dari artikel ilmiah ke dalam artikel atau tulisan yang dapat dipahami oleh siswa SMA. Nah, contoh dari artikel yang telah diadaptasi itu terdapat di dalam appendix atau lampiran 1 pada jurnal ini, pada artikel ini.
Nah, contohnya saya hanya akan memperlihatkan dari subbab ekologi atau bahasan ekologi, yang dimana artikel aslinya itu berjudul Penyusutan Terbaru dari Kisaran Kodox Spadfoot Timur, Velobates Syriacus Amphibia Anura, Bukti Arkeologis dari Zaman Perunggu di Israel, yang ditulis oleh Delfino Massimo dan lain-lain. Nah, sedangkan abstrak untuk siswanya itu penyusutan distribusi geografi pada Kodox Spadfoot, bukti arkeologis dari zaman perunggu di Israel, yang ditulis oleh Massimo dan kawan-kawannya. Nah, bisa dilihat dari sini, dari abstraknya saja, kalau abstrak untuk siswa itu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan artikel aslinya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 1. Nah, kemudian ada tahap-tahap yang dilakukan pada metode APL ini. Tahap yang pertama yaitu siswa membaca artikel tentang biologi sel dan per orangnya akan menjawab tentang pertanyaan tentang materi dan pertanyaan terkait NOS. Lalu guru memimpin diskusi kelas tentang pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tahap yang kedua, siswa membaca artikel tentang ekologi dan per orangnya menjawab tentang materi dan pertanyaan terkait NOS. Lalu guru memimpin diskusi kelas tentang pertanyaan tersebut. Dan tahap yang terakhir, siswa ditanya untuk membandingkan kedua artikel, lalu dilakukan diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Nah, adapun bahasan atau diskusi yang dilakukan pada tahap 3 ini, contoh pertanyaannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada sampel dan konteks penelitian, di mana sampel dari penelitian ini ada 210 orang yang terdiri dari siswa kelas 11 berusia 16 sampai dengan 17 tahun dari level sosial ekonomi tinggi ke menengah. Selanjutnya, sampel dari 210 orang itu dibagi menjadi 3 kelompok penelitian. Nah, selanjutnya ada tabel yang memperlihatkan perbandingan dari ketiga kelompok penelitian yang dilihat dari learning environment atau lingkungan belajarnya, terus ada learning mediator atau orang yang mengajarnya, terus teaching method atau metode pengajarannya atau metode pembelajarannya. Nah, yang pertama ada control group, di mana learning environment-nya itu adalah kelas atau di kelas saja. Lalu learning mediatornya teacher atau hanya guru saja. Lalu teaching methodnya the biology instruction without science as inquiry method, itu hanya pembelajaran biologi biasa tanpa mengaplikasikan metode sains sebagai inquiry. Terus experimental group 1 yang menggunakan metode AUL, itu learning environment-nya ada kelas dan juga lab penelitian universitas. Kemudian learning mediatornya ada guru dan juga mahasiswa yaitu yang merupakan seorang peneliti. Juga ada teaching method. Teaching methodnya itu adalah biology instruction using AUL method. Tentunya ini yang menggunakan metode AUL teaching methodnya. Kemudian ada experimental group 2 atau kelompok penelitian 2 yang menggunakan metode APL. Itu learning environment-nya hanya kelas juga, seperti control group ya. Terus learning mediatornya ada teacher atau guru, dan teaching methodnya biology instruction using APL method, atau tentunya pada kelompok eksperimental 2 ini menggunakan metode APL. Selanjutnya ada instrumen dan pengumpulan data. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimental atau penelitian eksperimental semu, di mana menggunakan desain pre dan post control. Partisipan akan mengisi kuesioner yang diberikan sebelum perlakuan dan juga sesudah perlakuan. Nah, kuesioner ini terdiri dari 2 jenis. Ada 10 like it like items atau 10 poin like it like, dan juga open-ended response.
Nah, Likert-like item atau skala Likert itu merupakan suatu skala psikometrik atau pengukuran psikologis di mana responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Nah, pada penelitian ini terdapat 10 pilihan dari 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai 10 yaitu sangat setuju. Sedangkan open-ended response itu merupakan siswa harus memberikan komentar terhadap alasan mereka memilih poin dalam like items. Jadi misalnya mereka itu memilih poin 9 yaitu sangat setuju. Nah, apa alasan siswa memilih poin 9 itu? Nah, nanti masing-masing dari kuesioner ini, like items dan juga open-ended response ini akan dibandingkan, yaitu perbandingan pre dan post intragroup atau perbandingan hasil sebelum dan sesudah perlakuan dalam kelompok yang sama, dan juga perbandingan pre dan post intergroup atau perbandingan antara sebelum dan sesudah perlakuan dalam kelompok yang berbeda. Nah, tadi kan ada open-ended response. Nah, open-ended response ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu ada inadequate atau tidak cukup, itu respon yang menunjukkan miskonsepsi. Lalu ada adequate, itu cukup, itu respon yang menjelaskan tentang pemahaman, namun tidak disertai dengan contoh. Lalu yang ketiga ada respon informed atau informatif. Nah, respon inilah respon yang paling lengkap tentang pemahaman siswa terhadap aspek NOS, disertai juga dengan contoh. Nah, dari ketiga respon ini yang akan dianalisis selanjutnya adalah respon yang masuk ke dalam kategori informed. Sedangkan respon lainnya tidak. Nah, ini adalah contoh dari open-ended response. Ini tuh terdapat di appendix 2, bisa dilihat. Ini saya hanya menampilkan salah satu aspek NOS saja, yaitu sifat kooperatif ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Jadi analisis data ini terbagi menjadi 2, yaitu analisis data untuk like item dan juga analisis data untuk open-ended response. Nah, analisis data untuk like item itu menggunakan uji Wilcoxon rank test dan juga uji tanda. Uji Wilcoxon rank test itu merupakan uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Sedangkan uji tanda ini adalah uji non-parametrik untuk menguji beda rata-rata antara dua kelompok sampel berpasangan. Kemudian ada open-ended response yang diuji dengan uji Chi-square. Nah, uji Chi-square ini merupakan salah satu uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel. Nah, kemudian dan itu juga diuji dengan menggunakan 2x2 analisis kontingensi dengan mengaplikasikan koreksi Boveroni. Selanjutnya kita beralih ke hasil penelitian. Oke, kita bahas tabel yang pertama, yaitu tentang menunjukkan hasil dari kuesioner Likert, pre dan post intragroup. Nah, di sini terdapat 5 aspek NOS. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang masing-masing aspek NOS tersebut terdiri dari 2 poin. Nah, perlu digarisbawahi di sini pernyataan 1B, 3A, 3B, 4A, dan juga 5A merupakan kalimat negatif yang berarti harus diinterpretasikan sesuai dengan itu. Nah, kemudian di sini ada angka yang memiliki bintang 2, tanda bintang 2 ini merupakan hasil yang signifikan yang telah diuji dengan Wilcoxon sign rank test. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada kelompok eksperimental 1 yang diberi perlakuan dengan metode AUL.
Nah, di sini ada nilai pre-median dan post-mediannya, dan juga ada perbedaan median dari post-median dikurangi dengan pre-median. Nah, terlihat di sini semua angka-angkanya itu menunjukkan terdapat tanda bintang 2 yang menunjukkan hasil yang signifikan. Hal itu berarti terdapat perubahan hasil dari sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan dengan menggunakan metode APL terhadap pemahaman aspek NOS. Berarti pada kelompok eksperimental 1 ini mereka mengalami peningkatan terhadap pemahaman dalam semua aspek NOS. Kita lihat ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok eksperimental 2, yang dimana hanya terdapat 2 peningkatan aspek NOS. Nah, yaitu dalam aspek ketentatifan dan juga aspek keragaman metodologi. Nah, untuk kelompok kontrol atau control group itu bisa dilihat tidak ada satupun yang angkanya ada tanda bintang 2 yang berarti tidak signifikan dalam semua aspek NOS. Selanjutnya pada tabel 3 ada perbandingan antara pre dan post pada open-ended question. Nah, di sini hanya diperlihatkan 2 kelompok saja, kelompok penelitian saja, yaitu kelompok eksperimental 1 dan kelompok eksperimen 2. Kelompok kontrol tidak diperlihatkan karena kelompok kontrol semuanya itu bernilai non-signifikan. Nah, terlihat ya di kelompok eksperimen 1 yang menggunakan metode AUL bahwa nilainya semua itu kurang dari 0,05. Nah, hal itu nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Hal itu berarti bahwa semuanya itu bernilai signifikan. Artinya terdapat peningkatan pemahaman siswa terhadap aspek NOS ini dalam semua aspek. Di sini bisa dilihat. Nah, sedangkan pada kelompok eksperimen 2 itu nilai p-value-nya hanya bersifat signifikan pada aspek tentativeness saja ya, hanya pada aspek ketentatifan saja. Sedangkan pada aspek lainnya memang terdapat nilai yang signifikan, namun hanya pada salah satu aspek, hanya pada salah satu poinnya saja. Untuk tabel selanjutnya itu merupakan tabel analisis terhadap questionnaire Likert pada perbandingan intergroup. Jadi di sini ada 3 perbandingan, yaitu yang pertama adalah membandingkan kelompok eksperimen 1 dengan kelompok kontrol. Lalu yang kedua membandingkan kelompok eksperimen 2 dengan kelompok kontrol. Dan yang ketiga adalah membandingkan kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2. Nah, ini itu menggunakan Wilcoxon test dan side test atau uji tanda. Bisa dilihat ya. Kita bahas dulu dari yang kelompok eksperimen 1 versus atau dibandingkan dengan kelompok kontrol. Bisa dilihat bahwa semuanya itu bernilai 0,5 atau lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, hal itu berarti semuanya bersifat signifikan diuji dengan kedua uji tersebut. Nah, artinya kelompok eksperimen 1 dengan kelompok kontrol itu menghasilkan hasil yang berbeda pada semua aspek NOS. Lalu beralih ke kelompok eksperimen 2 dengan kelompok kontrol itu menghasilkan
aspek yang berbedanya itu atau yang bersifat signifikannya itu hanya pada dua aspek, yaitu aspek ketentatifan dalam proses sains dan juga keragaman metodologi atau methodological diversity. Sedangkan aspek lainnya itu hasilnya sama dengan kelompok kontrol. Nah, kemudian yang terakhir adalah membandingkan kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2. Itu dia semuanya itu berbeda atau bersifat signifikan. Artinya terdapat perbedaan hasil dari semua aspek NOS, nah kecuali ada satu yang bersifat non-signifikan atau yang menghasilkan hasil sama adalah pada aspek ketentatifan. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tabel yang terakhir yang memperlihatkan perbandingan dari intergroup pada open-ended question. Nah, yang pertama bisa dilihat kelompok eksperimen 1 dengan kelompok kontrol itu menunjukkan semuanya hasil yang signifikan, artinya terdapat perbedaan hasil dari kelompok eksperimen 1 dengan kelompok kontrol. Lalu ada kelompok eksperimen 2 dengan kelompok kontrol itu hanya terdapat perbedaan hasil dalam dua aspek NOS saja, yaitu aspek ketentatifan dalam sains dan juga keragaman metodologi dalam sains atau methodological diversity. Dan yang terakhir itu sama ya seperti sebelumnya, yaitu kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 semuanya itu bersifat signifikan kecuali pada aspek ketentatifan dalam sains itu terdapat satu poin yang bersifat non-signifikan. Nah, jadi dari hasil analisis statistika tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kunjungan ke laboratorium universitas atau metode AOL itu lebih baik daripada metode membaca dan menganalisis artikel yang telah diadaptasi atau metode APL. Nah, dalam metode APL, kelima aspek NOS dapat dipahami oleh siswa atau siswa mengalami peningkatan pada keseluruhan aspek NOS yang diujikan. Sedangkan pada metode APL ini hanya sebagian aspek NOS saja yang mengalami peningkatan pemahaman. Nah, selanjutnya ada analisis artikel. Yang pertama yaitu peneliti mengangkat permasalahan NOS yang masih menjadi topik perdebatan. Kemudian yang kedua adalah peneliti menggunakan metode analisis data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, hal ini merupakan salah satu kelebihan dari artikel ini. Lalu, kelebihan lainnya adalah penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru untuk menerapkan metode pembelajaran AOL atau APL dalam mengajarkan NOS. Selanjutnya ada kekurangan dari artikel ini, yaitu adanya ketidaksesuaian penjelasan dengan data. Nah, ini ketidaksesuaian penjelasan dengan data ini ditemukan pada salah satu penjelasan mengenai tabel hasil penelitian. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai artikel yang telah saya kaji. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.